Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang konsep mencari nafkah dalam Islam, di mana dalam ayat Al-Quran kita temukan Allah berfirman, wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami ciptakan siang hari itu untuk mencari nafkah. Maka sebetulnya mencari nafkah itu adalah satu bentuk konsep yang disampaikan oleh Islam dalam rangka untuk mempertahankan hidup kita sebagai manusia. Sehingga suatu saat ada seseorang yang duduk manis berdoa kepada Allah, meminta agar supaya diturunkan rezeki kepadanya. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab menegur sang fulan sambil mengatakan, laqad alimtum annas samaa la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Engkau sudah tahu bahwa langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas atau hujan perak. Maka untuk mendapatkan rezeki tidak cukup hanya dengan duduk berdoa tanpa berusaha. Maka dalam hidup ini Islam memberikan dua konsep yang disebut dengan wilayah manusia dan wilayah Tuhan atau wilayahnya Allah. Untuk mencari nafkah, bekerja, berusaha, itu wilayahnya manusia. Tetapi terkait dengan materi yang kita dapat, berapa jumlahnya, itu ada wilayahnya Allah. Dua ini harus kita lampaui, harus kita lalui. Ada usaha, ada doa. Berdoa tanpa usaha juga tidak diperbolehkan. Berusaha tanpa berdoa juga tidak diperbolehkan, karena itu menunjukkan kesombongan kita. Maka ada satu kisah bahwa di saat Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat di masjid, maka lewatlah di depan masjid itu seorang laki-laki yang fisiknya tampak kekar berotot dan tampak ia masih muda. Maka para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya si laki yang masih muda itu kemudian secara fisik dia ini tampak berotot, kita tarik, kita tawari untuk menjadi tentara kita, maka niscaya hidupnya akan menjadi fi sabilillah. Maka kemudian Rasulullah menegur para sahabat dengan mengatakan, la taqulu hadza, jangan mengatakan begitu, fa innahu in kana kharaja yas'a ala walati sigharan fa huwa fi sabilillah. Seandainya dia ini adalah masih muda, kemudian sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak, dan mungkin anaknya masih kecil karena tampak ia ini masih muda. Kemudian ia keluar rumah tadi, diniati mencari nafkah untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, maka ia dihitung fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Seandainya ia belum menikah, ia belum memiliki anak, tetapi ia hidup bersama orang tuanya. Kemudian ia keluar rumah untuk mencari nafkah dan diniati dalam rangka membantu orang tuanya untuk bisa mempertahankan hidupnya, maka dia juga dihitung fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'ifuha fa huwa fi sabilillah. Seandainya ia tinggal sendirian, tidak bersama orang tua, tidak bersama anak istrinya, karena memang ia belum menikah, dan ia niat keluar rumah dalam rangka mencari nafkah untuk menghidupi dirinya, agar supaya tidak menjadi pengemis, agar supaya tidak menjadi pencuri, ia pun tetap dihitung fi sabilillah. Jadi saat kita ini mencari nafkah, keluar rumah diniati untuk mencari kehidupan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun dihitung fi sabilillah. Maka untuk menjadi orang fi sabilillah itu caranya bermacam-macam, termasuk diantaranya adalah mencari nafkah. Tentu yang tidak dihitung fi sabilillah saat ia mencari nafkah, kemudian ia dapat rezeki,
rezeki itu digunakan untuk sesuatu yang negatif. Atau mungkin dia punya keluarga, punya anak dan istri, saat memperoleh rezeki, ia tidak segera pulang ke rumah, tetapi mampir ke tempat yang lainnya. Tetapi tentu di dalam mencari nafkah itu, Islam memberikan rambu-rambu. Di antaranya adalah kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar aturan agama. Di antara bentuknya adalah al-ihtikar, menimbun. Karena menimbun itu berdampak pada sesuatu yang membahayakan bagi orang lain. Maka dalam berbisnis, dalam mencari rezeki, kita harus berpikir tentang kemaslahatan bersama. Tidak hanya berpikir tentang kepentingan diri kita sendiri. Karena Islam mengajarkan kepada kita bagaimana hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain. Maka kemudian Islam mengatakan, ni'mal malu soleh lil abdi soleh. Harta itu menjadi nikmat jika harta itu jumlahnya banyak, tetapi dipegang oleh orang yang soleh. Karena harta itu akan menjadi bermanfaat. Sehingga perilaku menimbun, membahayakan orang lain, itu dosanya luar biasa karena berdampak pada sesuatu yang membahayakan bagi orang lain. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka orang kaya yang loman itu bermanfaat bagi orang lain sehingga pahalanya menjadi luar biasa. Kesimpulannya adalah bahwa kita ini juga dituntut untuk mencari nafkah dalam rangka supaya kita bisa memperoleh rezeki. Saat kita sudah memperoleh rezeki, kita harus berpikir tentang bagaimana pemanfaat rezeki ini bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat pada umumnya. Disitulah kemudian mengapa Islam memunculkan konsep yang disebut dengan sodako, zakat, infak, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melimpahkan rezekinya kepada kita, dan kita pun bisa tergugah hati kita untuk memanfaatkan rezeki yang sudah dilimpahkan oleh Allah kepada kita itu untuk kepentingan bersama, kepentingan agama. Karena sesuatu yang kita lakukan lillahi ta'ala, maka sesuatu itu masuk dalam kategori lil akhirah, untuk kepentingan akhirat. Saat kita melakukan sesuatu untuk kepentingan akhirat, kita pun dihitung fi sabilillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu al-hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum. Dan share ya.